أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni guru besar kita Kiai Haji Adi Nur Seha LC MPD Mata'anallah fituli hayat. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mohon maaf asmanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim kami kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang memberi petunjuk agar selamat melalui Al-Quran wahyu tercatat agar jaya di dunia dan bahagia di akhirat. Salawat dan salam untuk Nabi terkasih yang berdakwah dengan gigih, yang mengamalkan hidup dengan hati bersih, Nabi Muhammad ahsana khulqih, serta para sahabat yang berjuang tanpa pamrih, Ahlul Bait, beliau manusia terpilih. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tanggal 22 Oktober diperingati Hari Santri Nasional. Apa itu Hari Santri? Hari Santri adalah hari di mana bangsa Indonesia mengingat, mengenang, meneladani kaum santri yang ikut berjuang dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kala itu, Presiden Soekarno mengirim utusan untuk meminta pandangan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengenai hukum membela tanah air dari kekuatan ancaman asing. Kemudian Hadratus Syekh memfatwakan bagi yang berada dalam lingkaran 94 km dari pendudukan penjajah, itu hukumnya fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, baik itu laki-laki, perempuan, baik yang bersenjata ataupun tidak. Namun bagi yang berada di luar jarak lingkaran tersebut, hukumnya fardu kifayah yang cukup dikerjakan oleh sebagian orang saja. Dari sinilah kemudian Hadratus Syekh memanggil Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Birsi Samsuri, dan para kiai seluruh Jawa dan Madura untuk bermusyawarah. Musyawarah tersebut diadakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945. Dari musyawarah tersebut menghasilkan resolusi jihad yang intinya melawan penjajah itu adalah jihad fisabilillah. Oleh karena itulah setiap tanggal 22 Oktober diperingati Hari Santri Nasional. Dari resolusi jihad inilah mampu membakar semangat para kiai, para ulama, para santri, dan para kaum muslimin untuk saling bahu-membahu dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan terjadilah perang besar di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya perjuangan para kiai, para ulama, para santri demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka tidak takut akan sakitnya peluru, bisingnya bom, dan ngerinya peperangan. Yang ada di pikiran mereka saat itu adalah berjuang di jalan Allah dan cinta akan tanah air, sebagaimana cintanya baginda Rasulullah SAW
kepada tanah kelahirannya yaitu kota Mekah dan tanah perjuangannya yaitu kota Madinah. Dari Aisyah menceritakan, kami datang ke kota Madinah ketika kota Madinah banyak penyakitnya. Kemudian Abu Bakar dan Bilal menderita sakit, dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa para sahabatnya sedang sakit. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, Habib ilainal Madinah kama hababtal Makkah, yang artinya, ya Allah, cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana Engkau membuat kami mencintai Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai santri harus berjihad di jalan Allah, berjihad melawan kebodohan, berjihad melawan kemalasan, dan berjihad melawan hawa nafsu. Banyak generasi muda yang enggan menuntut ilmu karena terjajah dengan media sosialnya. Banyak generasi muda yang malas berkarya karena terlena dengan game online-nya. Dan banyak generasi muda yang kebablasan dalam pergaulannya sehingga menuruti hawa nafsunya. Na'udzubillahi min zalik. Masa muda seharusnya diisi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita. Itulah nasihat dari baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, Iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya adalah sababaka qabla haramika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tausiah ini, yuk jangan kalah dengan kemalasan, karena itu melalaikan, menjerumuskan, dan menghancurkan masa depan. Maka bangkitlah wahai kawan agar senantiasa dalam kebaikan. Sebelum saya tutup, saya disikit pantun untuk kalian. Sore hari hujannya deras, paling enak minum jamu. Jadi santri janganlah malas agar tercapai cita-citamu. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajadah, bukan slogan belaka. Karya Ustazah Fitri Nuraini SPD. Dikala bangsa terbelenggu rantai besi penjajah, pemuda adalah nyala api menembus gelap yang megah. Sumpah mereka jadi pelangi memeluk langit merah demi satu bintang merdeka, walau badai darah menengadah. Meski dahulu mustahil terwujud kata merdeka, tapi manjadda wajadah, bukan slogan belaka. Merdeka pun terwujud, sumpah menggema di langit. Sumpah dan tekad yang kuat mengguncang langit untuk melirik. Kebebasan adalah angin liar, tak mudah dijinakan. Namun pemuda adalah pohon, akarnya kuat dalam perjuangan. Dari Sabang hingga Merauke, tanah bersenandung kesatuan. Bahasa, bangsa, tanah air menyatu dalam satu alunan. Kini zaman melesat bagai arus deras teknologi. Pemuda berkejaran dengan waktu, dipacu janji. Akankah kita teruskan mimpi di bawah sinar mentari, atau hanyut tenggelam dalam lautan yang membuai diri? Jika dahulu bambu runcing melukis langit biru, kenapa kini pena ilmu tak mampu kita bawa maju? Wahai pemuda, sadarkah kau tanggung jawab ini bagaikan beban di atas bahu? Masa depan bangsa adalah langkah yang kita tuju. Selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan,
والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid dengan penuh khidmat dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang tanpa terduga-duga, sebab sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini adalah pentingnya bidang pendidikan dan semangat untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih bagi para generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya lebih berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa yang akan datang. Karena masa depan agama dan bangsa tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, tapi bukan hanya dicari dan disimpan. Setelah diperoleh, ilmu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Yang artinya barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis. Sementara itu, kita tidak tahu kapan hembus nafas kita berakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin diri kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya, penting kita insafi untuk menjadikan masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya. Lebih-lebih masa keabadian nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung manfaat di dalamnya, baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Yang artinya, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti, dan insya Allah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari dan hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang telah menjalani masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang beberapa umur kita, melainkan bagaimana kita mengisinya. Jangan sampai kita membiarkan masa muda kita atau masa muda orang-orang di sekitar kita terlewat begitu saja tanpa mengukir hal-hal yang bermanfaat dan baik lainnya. Sebagaimana lazimnya semangat muda, keinginan menjadi yang terunggul, terdepan dan terbaik adalah hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal, semangat ini cenderung baik untuk dipelihara. Oleh karenanya, penting bagi kita tengok hadis Nabi tentang seperti apakah sejatinya orang-orang yang terbaik itu. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu." Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya, hingga orang lain merasa aman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di antara yang bisa dijadikan pedoman dari hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman pada lingkungannya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini, selain membawa ketentraman, pemuda yang ingin jadi terbaik haruslah pula paling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah uraian tentang perlunya menjaga masa muda kita atau orang-orang di sekitar kita dan mengisinya dengan hal-hal yang bermakna. Karena kita tahu bahwa pemudalah yang akan menjadi nahkoda kehidupan selanjutnya, pemimpin, tokoh dan orang-orang terkemuka pada saatnya akan digantikan oleh mereka-mereka yang sekarang tengah menjalani masa muda. Sebagaimana ada kalam bijak mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Semoga kita dan generasi muda kita bisa senantiasa memberikan kebaikan, manfaat dan ketentraman kepada sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.